Sekalipun Aib, kalau kamu mau sadar Aib ya, selama kamu bisa meyakinkan bahwa itu merupakan arahan dan rekayasa Rudiana, kamu tidak akan dipidana, tidak akan dikenakan norma itu. Tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum. Karena dia disuruh. Jadi yang kalau emang ada kesaksian palsu yang diarahkan, yang bersalah adalah Rudiana yang menyuruh, bukan yang bersumpah palsu ini gitu. Tapi kalau dia masih ikut dan takut dan ternyata kita bisa membuktikan, ternyata bisa dibuka sendiri bukan mereka pelakunya, kemudian hakim membebaskan mereka, maka Aib akan terbalik menjadi penjara menggantikan mereka ini. Jadi artinya ada pesan buat Aib mungkin? Ya, Aib kamu harus sadar dari sekarang gitu. Karena menurut keterangan ahli pengadilan kemarin, selama orang bisa jujur dan dia mengakui bahwa dia adalah rekayasa diarahan oleh, sanksi pidananya bukan kepada yang disuruh, tapi yang menyuruh. Jadi Dede udah selamat gitu. Jadi pihak kepolisian nggak usah lagi ngejar-ngejar Dede dengan Pak Deddy Mulyadi, Dede, Liga Akbar, nggak perlu. Karena faktanya nih Dede, Liga Akbar sama Deddy Mulyadi dilaporkan kan? Ya, hukuman itu terjadi karena kebohongan mereka. Sekarang mereka menyadari mereka tidak mau orang semua itu dihukum seumur hidup dan mereka bukan bohong, ini murni kecelakaan tunggal. Ya, buat pengacara-pengacara yang blow-on itu ya, ini bukan kecelakaan. Kalau kecelakaan siapa yang ditabrak? Bukan itu kecelakaan tunggal. Dan kita bukan mau mengarahkan dari satu peristiwa pembunuhan ke kecelakaan, tapi dari awal memang sudah kecelakaan tunggal, tiba-tiba berubah gara-gara penyelidikan tanpa ada surat yang dilakukan oleh Rudiana dan anak buahnya, kemudian ditangkaplah ini. Lu waktu itu malam itu lagi ngapain? 27 Agustus. Iya, 31 pas penangkapan. Pas penangkapan saat itu lagi habis isi bensin disuruh. Masa ada orang habis membunuh rame-rame baru 2 hari kemudian nongkrong lagi di situ. Tempat eksekusi. Bukan 2 hari Mas, kan 2 malam minggu. Nah, Seninnya bes mereka pulang kerja nongkrong di situ. Tiap malam nongkrong di situ. Iya, logikanya kalau orang di situ, dia kabur minimal nggak datang, nggak nongkrong di tempat yang orang kan dia gitu kan. Mas, hari itu juga mungkin udah kemana tahu. Sama logikanya kalau emang di tempat situ ada lokasi eksekusi juga, itu jejak DNA-nya mana, darahnya nggak ada di situ. Iya kan? Ya udah, sekarang ini deh Mas. Bukti-bukti apa yang membuat kalian yakin bahwa hakim akan atau Mahkamah Agung akan mengabulkan? Oke, kita jelaskan. Yang pertama, ditemukannya foto Vina yang tidak sesuai dengan laporan dan BAP Rudiana yang menyatakan ada tusuk segala macam pemerkosaan juga. Dan surat itu bohong karena kita menghadirkan saksi Widi dan Mega dan mengatakan pada hari itu mereka lagi haid, tidak mungkin orang memperkosa dan pakai shock. Nah, kalau ada pengacara-pengacara yang tolol-tolol itu mengatakan itu ada keterangan dokter visum di dalam vagina itu ada benturan tajam, tidak. Yang namanya orang haid adanya peredaran darah aktif tanpa diserahin pembengkakan gumpalan jaringan. Nah, berarti tidak ada saya belum terlalu paham sekali ya, tapi saya yakin itu mens. Nah, kalaupun dia tidak mens ada darah, yang namanya orang berbenturan keras itu pasti mengeluarkan darah baik dari mata, dari hidung, dari telinga, itu biasa. Nah, tapi kalau mereka mengatakan tidak ada lebam dalam tubuh itu karena benturan yang keras. Benturan keras inilah yang mengakibatkan kalau misalnya orang pukulan biasa pasti biru dulu. Ketika jantung masih aktif pasti ini darah akan berhancur di sini. Tapi ketika kena kecepatan yang patah 2-3, ya dia nggak ada. Kalaupun ada goresan itu dari keterangan forensik itu gesekan dengan batu atau apa. Nah, terbukti bahwa adanya mur yang dimana ada daging itu sudah dalam kecelakaan lalu lintas. Nah, kemudian kata Rudiana bahwa motornya nggak rusak, ada rusak. Gesekannya berapa puluh senti itu ada. Namanya besi itu nggak hancur. Ada buktinya ya motor itu rusak sebetulnya. Dan itu juga apa sih, stangnya kan bengkok, kemudian yang bundar itu di bawahnya apa sih namanya? Itu juga rusak Mas, rusak. Piringannya rusak. Nah, itu bukti foto Vina pas saat di tempat kejadian. Iya, itu bukan di rumah sakit. Di rumah sakit. Oke, jadi bukti yang dikasih sama tim kuasa. Ya guys, dalam podcast Farhad Abbas dengan Uya Kuya, beliau menghimbau dan menyampaikan kepada AF untuk jujur saja atas apa yang diperintahkan oleh Rudiana waktu 2016 itu. Karena jika AF jujur, maka AF akan terlepas dari jeratan pidana. Karena kesaksian diberikan itu adalah perintah dari Rudiana. Namun di sini juga Farhad Abbas menyampaikan bahwa jika AF masih bersikeras untuk mempertahankan statementnya atau kesaksiannya yang diberikan pada tahun 2016 waktu itu, siap-siap saja jika Farhad Abbas dan timnya bisa membuktikan bahwa ternyata yang disampaikan itu adalah kesaksian palsu, maka AF lah yang akan menggantikan 7 terpidana yang sekarang ada di tahanan. Di ruang sidang yang penuh sesak, kita menyaksikan sebuah ironi yang menyakitkan. Renaldi, salah satu saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, berdiri di hadapan kita bukan hanya sebagai saksi,
tetapi juga sebagai korban dari sistem yang seharusnya melindungi, bukan menyiksa. Renaldi mengisahkan malam kelam di mana ia dan teman-temannya dipaksa mengaku melakukan kejahatan yang tidak pernah mereka lakukan. Mereka diseret ke dalam ruang interogasi, matanya dibalsem lalu dipukuli tanpa ampun, diancam dan dipaksa untuk mengaku. Puncaknya, dalam tekanan yang teramat kuat tanpa ada pilihan lain, mereka harus menenggak air kencing. Ya, air kencing, air najis yang menjijikkan bahkan bagi pemiliknya. Ironi terbesar dari semua ini adalah bahwa mereka yang menyiksa Renaldi dan teman-temannya adalah orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat. Mereka yang seharusnya menjadi pilar keadilan malah menjadi algojo yang tanpa ampun. Mereka memakai seragam kebanggaan, tetapi hati mereka lebih hitam dari malam tanpa bintang. Apakah ini yang kita sebut keadilan? Apakah ini yang kita harapkan dari mereka yang kita percayai untuk melindungi kita? Keadilan bukanlah tentang siapa yang kuat, tetapi tentang siapa yang benar. Renaldi bersaksi dengan luka batin yang teramat pedih, bukan hanya untuk Vina dan Eki, tetapi untuk semua orang yang telah menjadi korban dari sistem yang tidak memanusiakan manusia. Kata-kata Renaldi telah membuka mata banyak orang, mengingatkan kita semua bahwa keadilan harus diperjuangkan, bahkan ketika mereka yang seharusnya menegakkannya telah mengkhianati tugas mereka. Keadilan yang terkoyak oleh seragam harus dijahit kembali dengan benang kebenaran dan keberanian. Iya guys, jadi warganet ini menggambarkan kejadian pada waktu Renaldi dan kawan-kawan di mana mereka semua mendapatkan siksaan yang tidak manusiawi dari pihak yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat. Lantas siapa lagi yang dapat dipercaya kalau bukan dari pihak kepolisian seperti itu? Ternyata Polda sayangnya sama si Aep. Buktinya Aep sudah dibawa ke Polda. Bapak Polda, janganlah suka buat pusing rakyat Indonesia. Ya guys, lewat lagu yang diciptakan oleh netizen ini, beliau mengkritik bahwa kenapa Polda Jabar ini terlihat sangat memihak kepada Aep. Padahal saat sekarang ini keluarga dari 7 terpidana sedang melaporkan Aep kepada pihak kepolisian. Tapi kenapa sepertinya justru pihak kepolisian lah yang melindungi Aep? Ada apa sebenarnya? Rudiana, Anda tuh tidak lebih dari ayam sayur, dimana Anda yang paling merasa tersakiti, Anda yang paling merasa terjolimi, Anda yang paling terfitnah dalam kasus Vina Cirebon ini. Tapi pada saat ditantang dan disuruh lab di stasiun TV, Anda tidak berani. Kenapa? Padahal lab itu bisa membuktikan kebenaran bahwa Anda ini adalah benar-benar orang yang disakiti dan difitnah. Kalau memang Anda benar, harusnya itulah waktu yang tepat untuk membuktikan kalau Anda ini korban fitnah. Kenapa Anda masih bilang membutuhkan lawyer? Berapa banyak yang Anda butuhkan lawyer untuk menutupi dan membela Anda? Sungguh memalukan. Berarti kalau Anda tidak berani lab di stasiun TV dengan tidak memakai seragam, berarti Anda kemarin-kemarin ya, Anda hanya berlindung di belakang atau di balik seragam yang Anda pakai. Berarti seragam yang Anda pakai itu bukan untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum, tapi hanya untuk melindungi diri Anda sendiri dari jeratan hukum. Udah, nggak usah debat ya. Anda itu pecundang, nggak lebih dari ayam sayur. Cuma live TV aja membutuhkan lawyer lagi. Saya, seorang buruh, apabila saya benar-benar merasa tersakiti dan saya dijolimi dan difitnah, tanpa dampingan siapapun, bismillah lillahi ta'ala, saya berani tampil sendiri untuk dimintai keterangan live secara langsung. Udah jelas faktanya di sini Bapak Listio, bahwa anak buah Anda ini hanya berlindung di seragam yang Anda berikan dan menjadikan dia berpangkat itu. Saya mau nanya, setelah selesainya kasus Vina Cirebon ini, apa dia masih ditugaskan lagi sebagai Kapolsek Cirebon? Oke, kalau itu kebijakan dan keputusan dari Kapolri. Tapi pertanyaannya, apa dia masih pantas dan dipercaya oleh masyarakat?
Udah jelas-jelas dia hanya berlindung di balik seragamnya. Karena apa? Di saat dia tidak memakai seragam, dia tidak berani untuk lab menunjukkan bahwa dia inilah yang difitnah. Oke? Paham ya? Ya guys, di sini warganet ini menyampaikan kecurigaannya kepada Ibtu Rudiana kenapa saat diundang live di stasiun televisi beliau tidak mau. Padahal jika benar beliau tidak melakukan kesalahan ataupun apa yang disampaikan itu benar, live di stasiun televisi itulah saat yang tepat untuk beliau menyampaikannya, untuk mengklarifikasikan semua yang dituduhkan kepada beliau. Tetapi kenapa sepertinya Ibtu Rudiana ini enggan untuk memenuhi panggilan atau undangan stasiun televisi. Bahkan menurut organet ini beliau hanya berlindung di balik seragam yang beliau pakai. Ini justru terlihat seperti seragam yang dipakai untuk melindungi dirinya sendiri dari tindakan yang dilakukan. Ya guys, itulah update informasi terkait Ibtu Rudiana dan juga AF. Bagaimana guys menurut pendapat kalian? Silahkan berdiskusi dan berikan komentar kalian sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.